Selamat pagi, saudara-saudaraku. Untuk pagi hari ini kita bergabung berdoa bersama. Sebelum kita berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan. Apakah suara saya bisa didengar? Semoga bisa. Bisa. Ya. Saya berharap, saya mohon kepada saudara-saudara semua bila akhir nanti kita berdoa, bukakan kamera kira-kira 1 atau 2 menit supaya kita bisa melihat siapakah saudara-saudara, berikan sapaannya, dadahannya sebagai tanda persaudaraan kita di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saudaraku, ada hal yang sangat kita perlu tekankan dalam hidup kita tentang persaudaraan dalam Kristus. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan tentang persaudaraan kita. Saudara bisa baca bersama-sama saya di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Semuanya ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 8. Kesimpulannya ialah hendaklah saudara-saudara seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kalian saling sayang menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara. Dan hendaklah kalian saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Saudara-saudara, di 1 Korintus 1 ayat 10 berkata demikian. Saudara-saudara, atas nama kita Tuhan Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu sehati dan sepikir. Begitu pentingnya persaudaraan di antara kita anak-anak Tuhan yang kita perlu pelihara, kita perlu bangun supaya apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini nyata di gereja Tuhan, di mana kita berkomunitas, berkumpul bersama, berdoa pagi hari ini sebagai satu kesatuan ilahi, satu kesatuan yang rohani. Ya. Berdoa itu saudaraku membutuhkan roh kesatuan di antara pendoa-pendoa. Untuk apa saudaraku? Untuk menghasilkan kuasa ilahi. Karena kata firman Tuhan, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah pendoa-pendoa. Bila kita berselisih, bagaimana kita bisa menghadirkan kuasa firman Tuhan? Perselisihan di antara kita ini bisa kelihatan atau nampak, juga bisa juga tidak nampak, tapi terasa. Batin kita bisa merasakan hubungan kita di antara kita. Nasihat hari ini adalah kita dengan saudara-saudara kita dari semua satelit harus seia, sekata, dan seperasaan. Bagaimana kita bisa seia, sekata, dan seperasaan kalau di antara kita ada permasalahan atau ada perselisihan? Kalau ada seia, sekata, dan seperasaan di sana, ada saling menyayangi, kata firman Tuhan. Tidak ada dusta di antara kita. Ada belas kasihan di antara kita. Dan ada kerendahan hati di antara kita. Nasihat pagi ini supaya jangan ada perpecahan di antara kita. Jangan ada perpecahan di antara pendoa-pendoa. Artinya, kita hidup dalam kesatuan. Kesatuan Kristus. Hendaklah kita bersatu, sehati dan sepikir. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita mau berdoa hari ini dengan doa yang indah dalam kesatuan. Kita hidup seia sekata sebagai tubuh Kristus. Kasihlah sebagai pengikat tubuh itu. Jadi saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita harus terus dibangun, persaudaraan itu harus terus dibangun di gereja kita.
Dan sekarang kita sedang mempraktekannya di doa pagi ini. Mari siapkan diri saudara, mari kita berdoa, dan nanti saya minta pada usai doa, bukalah kamera Anda, supaya kita bisa melihat senyum Anda satu dengan lain. Hanya sebentar saja. Kiranya saudara bisa meresponi apa yang saya ajak di dalam doa pagi hari ini. Kesatuan di dalam Kristus perlu kita bangun. Mari kita berdoa.